Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Oke, selamat bertemu kembali. Pada sesi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang masalah penjurnalan transaksi. Maka untuk kali ini saya beralih dulu kepada bagaimana pencatatan aktiva, khususnya yang berhubungan dengan aktiva tetap. Perolehan aktiva tetap biasanya diperoleh atau dibeli dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pencatatan pembelian atau perolehan aktiva tetap dari dalam negeri itu kemungkinan berbeda atau memang berbeda dengan bagaimana kita mencatat perolehan aktiva yang berasal dari luar negeri atau barang impor. Oleh karenanya pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prakteknya mencatat perolehan aktiva baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun yang diperoleh dari luar negeri. Biasanya perbedaan bisa terjadi pada penghitungan harga perolehan karena dasar penggunaan pajak. Yang kedua, perolehan yang kedua bisa terjadi karena adanya pengusaha kena pajak yang bukan PKP dan tidak memiliki angka pengenal impor, dan ada yang memiliki angka pengenal impor, sehingga perbedaan-perbedaan penetapan pajaknya juga berbeda-beda yang akan berpengaruh pada sistem jumlah perolehan harga aktiva. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan pada hari ini. Yang pertama bahwa masuk pada bagaimana cara pencatatan aktiva yang diperoleh dari dalam negeri. Pencatatan aktiva yang kita peroleh dari dalam negeri itu berbeda dengan pencatatan aktiva yang diperoleh dari luar negeri. Pada sesi kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana caranya mencatat aktiva tetap yang diperoleh dari dalam negeri. Contoh soalnya misalnya pada tanggal 23 Januari 2020, PT XX memperoleh mesin dengan biaya sebagai berikut. Harga mesinnya 15 juta, kemudian dalam negeri pembelian aktiva tetap dalam bentuk mesin menurut aturan perpajakan kendaraan itu PPN-nya 10%. Sehingga total kalau barang ini diperoleh dengan dibeli dengan secara tunai, maka total pembelian uang keluar itu sebesar 16 juta. Kembali kepada logika akuntansi yang kemarin bahwa mesin bertambah kategori harta di debit, kemudian kas kategori harta berkurang di kredit, sehingga pencatatannya jurnal umumnya sama dengan seperti ini. Mesin 15 juta, PPN 1.500.000, sehingga uang kas keluar 16.500.000. Ini model pencatatan perolehan aktiva yang kita peroleh atau kita beli dari dalam negeri. Selanjutnya, bagaimana perolehan atau pembelian dari luar negeri? Pembelian dari luar negeri itu tergantung kepada siapa yang mengimpor barang. Bagaimana posisi pengimpor barang, karena sering terjadi apa dia termasuk pemungut pajak, memiliki angka pengenal impor atau tidak. Pada sesi kali ini saya contohkan misalnya PT XS 23 Januari mengimpor mesin dengan biaya sebagai berikut. Harga mesin 100 juta ditambah PPN 10 juta, dengan catatan bahwa PT XX ini adalah PKP, yakni pengusaha kena pajak yang mempunyai angka pengenal impor, sehingga dikenakan PPh 2,5%. Pada perhitungannya, di samping harga mesin, maka barang ini dikenakan PPN 10%, kemudian PPh
2,5%. Sehingga hitungannya sama seperti dengan yang saya tampilkan di slide ini. Menjurnalnya atau mencatatnya sama dengan logika akuntansi kemarin, harta bertambah mesin 100 juta. Kemudian karena pengimpor ini memiliki angka pengenal impor, kemudian dia juga PKP, maka dia memungut pajak masukan 10 juta. Ada pajak PPN masukan 10 juta. Kemudian PPh-nya tadi hitungannya 2,5% dari 100 juta sehingga 2.500.000. Sehingga yang kas atau bank yang keluar 112.500.000. Ini untuk pengusaha kena pajak yang memiliki angka pengenal impor. Angka pengenal impor itu biasanya surat permohonan tentang kebenaran dan keabsahan daripada dokumen dan data impor. Yang selanjutnya, bagaimana jika pengusaha yang tidak memiliki yang bukan pengusaha kena pajak, tetapi dia memiliki angka pengenal impor, sehingga menurut aturannya bahwa harga mesin yang tadinya 100 juta itu dikali 110%, sehingga jadi 110 juta. PPN jadi 110 juta. Ini sama saja dengan PPN sudah digabungkan dengan harga mesin. Dari mesin 100 juta ditambah dengan PPN 10%, maka jumlahnya akan jadi 110 juta. Kemudian yang bersangkutan karena bukan pengusaha kena pajak, maka dia membayar PPh yang harus disetor di mukas sebesar Rp2.500.000, sehingga kas bank yang keluar Rp112.500. Hampir sama dengan pencatatan tadi, cuman yang pencatatan yang PKP itu disebut pajak PPN. Yang non PKP, PPN-nya sudah dimasukkan pada harga mesin. Yang selanjutnya bahwa dalam proses pencatatan ini, bagaimana jika yang mengimpor PKP tapi tidak memiliki angka pengenal impor. Jadi masih ada dua problem yang sering terjadi, di mana pengimpor dia memiliki dia sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak memiliki angka pengenal impor. Itu perhitungan pajaknya juga berbeda di bidang PPh. Dan bagaimana juga jika pengusaha kena pajak, jika pengimpor bukan pengusaha kena pajak dan tidak juga memiliki angka pengenal impor. Insya Allah itu mudah-mudahan nanti kita akan bicarakan pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.